Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jersey nomor 14 adalah kisah kegalauan seorang pemain sepak bola profesional ketika sedang dibekap cedera. Bagaimana ia menghadapi kegelisahannya dan siapa yang memicunya untuk tetap bersemangat dan berusaha keras menggapai impiannya. Simak kisah ini. Jersey nomor 14. Lengkap sudah kesedihan di hati ini. Jangankan untuk berlari seperti biasa, berjalan tak lebih 5 km ini pun kaki terasa berat luar biasa. Hampir 2 pekan ini mencoba untuk berlatih lari lagi, sejak dokter menyatakan pulih dari cedera otot paha atau hamstring strains. Ini cedera kedua kali setelah cedera ankle hampir setahun yang lalu. Setelah hampir 24 pekan menghuni bangku cadangan, nampaknya keputusan untuk gantung sepatu semakin dekat saja. Klub tentu akan berpikir 2 kali untuk menggaji pemain yang bolak-balik cedera. Akan lebih baik bagiku mengundurkan diri daripada dipecat. Dalam perjalanan pulang ke rumah dan berpikir keras tentang keputusan besar dalam berkarir sebagai pemain sepak bola, aku sempatkan beristirahat di gerai minuman ringan yang tak jauh dari rumah. Gerai ini menyediakan minuman sehat dan jus buah. Segelas jus melon dan air mineral kupesan dan kunikmati sambil melihat keramaian perempatan jalan di mana orang-orang berlalu lalang serta satu parkiran di halaman toko di samping gerai. Tiba-tiba mataku jatuh tertumpu pada seorang yang menggunakan jersey putih dengan strip biru tua bernomor punggung 14. Ada namaku di atas nomornya. Iya, namaku Mustafa. "Pak, kesini pak," panggilku pada bapak separuh baya yang ternyata adalah petugas parkir di toko itu. Ia pun langsung menyambut panggilan dengan mendatangiku. "Iya mas, ada yang bisa saya bantu?" katanya ramah. "Duduk sini pak, istirahat dulu. Dari tadi kelihatannya sibuk sekali. Saya pesankan minum ya. Bapak mau minum apa?" tanyaku pada bapak ini yang kelihatan agak ragu-ragu. "Tapi saya masih kerja ini mas," katanya lagi. "Sebentar saja boleh pak, ada yang ingin saya tanyakan," pintaku dengan sopan. Pak Ratno ini pun kemudian duduk di hadapanku setelah kami saling memperkenalkan diri. Ternyata ia memang penggemar sepak bola. Ia fans berat Hiu Biru FC, kesebelasan kota tetangga. Saya kalau pakai kaos Hiu Biru banyak yang ngebully di sini mas. Pernah ada konstan yang suruh ganti baju saya di tempat." Begitu kata Pak Ratno menjelaskan ketika kutanyakan alasannya menggunakan kaos standar kembar FC. Ia rupanya trauma dibully konstan, fans fanatik standar kembar FC, klub kebanggaan kota ini. "Bapak suka nonton pertandingan di stadion?" tanyaku lagi. "Wah, nggak pernah mas, kecuali Hiu Biru main lawan standar kembar, saya pasti nonton," kata pria berusia sekitar 46 tahun itu. "Bapak tahu nama-nama pemain Liga Nasional dong?" tanyaku lagi penasaran. "Hanya pemain Hiu Biru mas yang saya hafal," katanya, lalu menyebutkan beberapa pemain bintang Hiu Biru FC sambil berulang meneguk jus mangga yang dipesannya. "Terus kaos yang bapak pakai ini bapak beli di mana?" tanyaku. "Beli? Mana mampu saya beli kaos mahal begini mas. Ini tempo hari ada ibu-ibu yang kasih 3 setel. Ada yang hitam, putih, dan abu-abu. Sejak pakai kaos ini alhamdulillah mas, penghasilan saya meningkat." Pak Ratno menerangkan dengan antusias. "Meningkat gimana pak?" tanyaku agak heran. "Ya meningkat mas, selain pengunjung toko bertambah, banyak yang kasih uang lebih gitu mas. Bawa berkah nih kaos. Padahal saya nggak kenal standar kembar FC. Boro-boro kenal pemainnya. Saya kadang kesel sama standar kembar FC itu. Hiu Biru nggak pernah menang kalau ketemu standar kembar."
Pak Ratno kelihatan betul-betul kesal dan serius. Aku hanya bisa tersenyum mendengar Pak Ratno berkisah. Obrolan pun usai setelah gelas jus kami masing-masing habis dan Pak Ratno kembali ke pekerjaannya. Tak lupa aku berterima kasih dan mengepalinya 2 lembar 50 ribuan. Makin besar rasanya keinginan untuk segera pulih dari cedera ini. Semangat kembali menyeruak di antara keraguan. Masih ada orang yang belum mengenalku, walaupun ia memakai jersiku. Jika diizinkan Yang Maha Kuasa, usiaku masih panjang dari usia normal pesepak bola untuk gantung sepatu. Mimpiku untuk bermain di tim nasional senior masih bisa kuraih. Jika dulu aku pernah juara bersama tim nasional junior, lalu mengapa kini aku harus kalah dengan cedera yang bisa pulih? Aku adalah juara, tak pantas berputus harapan.